Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmaini channel yang membahas tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Bagi teman-teman yang punya pengalaman yang sama, boleh share di kolom komentar ya. Oke, kali ini saya akan membagikan kisah tentang diri saya sendiri, pengalaman yang saya rasakan, yang dirasakan oleh keluarga saya. Dan ini apa ya? Mungkin ada dari teman-teman yang merasakan, mungkin banyak juga yang merasakan. Kisah apa itu? Yaitu kemalingan. Jadi gini teman-teman, saya kan tinggalnya ngontrak dan kontrakan saya itu rumahnya itu apa ya, di depan itu ada taman dan tidak ada pagarnya gitu loh. Jadi eh, pada suatu hari lampu di depan rumah saya itu yang biasa menerangi halaman rumah saya hilang. Dan saya nggak tahu deh kenapa bisa hilang seperti itu. Saya taunya ini setelah adik saya pulang malam kan, dia bilang, kok lampunya nggak ada. Terus pas aku lihat, iya benar nggak ada. Saya taunya gini, lampunya ini memang udah sering kali apa ya, hidup mati, tapi udah seminggu atau 2 minggu belakang ini lampunya itu udah normal kembali, udah hidup gitu. Jadi pada hari itu eh, saya sholat isya di dalam kamar gitu. Pada saat maghrib tuh nyala, pada saat saya sholat isya dalam kamar, saya keluar lagi, mati ya. Biasanya gini, dia mati hidup gitu. Tapi kok hari itu matinya lama gitu. Terus aku bilang mungkin besok kali hidup ya, karena sebelumnya tuh hidup mati gitu. Tapi pada saat itu malamnya adik saya pulang bilang ini, oh kok lampunya nggak ada. Jadi gimana mau hidup lampu itu sendiri tidak ada gitu. Saya juga terkejut, kok bisa hilang lampunya gitu loh. Dan biasanya kalau ada yang bunyi-bunyi gitu aku pasti tahu gitu loh. Bunyi-bunyi dikit aja. Dulu pernah tuh lampu di depan itu diganti sama tetangga ya, itu kedengaran gitu loh. Tapi ini aku tidak mendengar sama sekali. Dan tiba-tiba lampu itu udah hilang. Terus yang nyeseknya gini loh teman-teman. Besoknya beberapa hari kemudian kan ada saya beli bola gitu ya. Pada saat nih mau dipasang nih bola lampu yang baru, ternyata itu lost. Dan tahu teman-teman yang terjadi. Jadi lampu itu hilang, tidak hanya hilang, kayaknya dia cengkram gitu, ngambil serak itu, dan platina yang di dalam apa itu kecopot gitu loh. Jadi pada saat kita memasang bola baru nggak bisa, karena yang untuk mengait alurnya itu udah kecopot sama sekali. Dan itu bayangkan teman-teman, bukan lampunya saja yang hilang, tapi platina di kontaknya itu juga hilang. Dan aku tidak ada mendengar suara orang, suara apa sama sekali. Itu tidak pernah terjadi sama sekali. Biasanya kalau apa ya, jemur atau naruh apa gitu di halaman rumah itu nggak pernah hilang. Baju-baju anggaplah yang mahal segala macam itu nggak pernah hilang. Ini lampu yang harganya juga puluhan ribu, mungkin di bawah 50.000 juga. Terus lampu itu juga udah rusak, kenapa bisa hilang? Jadi aku tanya-tanya kenapa bisa hilang. Setelah bertanya-tanya ke dalam diri sendiri, dan akhirnya ditariklah sebuah kesimpulan. Kalau saya biasa kan memang melakukan sedekah subuh setiap hari, tapi itu jumlahnya nggak banyak ya, sekedarnya aja. Tapi setelah ini tuh saya juga melakukan sedekah yang sekali seminggu yang lebih besar setiap Kamis atau hari Jumat gitu loh. Jadi pada saat lampu itu hilang, minggu kemarin ya hari Jumat itu, setelah aku pikir aku tidak melakukan sedekah yang sebagaimana biasanya. Apakah ini ada hubungannya dengan sedekah yang rutin aku lakukan yang tiap minggu itu, dengan hilangnya lampu itu? Wallahualam. Tapi kalau saya berpendapat mungkin ada hubungannya, karena saya tidak bersedekah saat itu, hilanglah harta saya. Jadi maksudnya seperti ini, kalau saya sendiri menganalisa ya, sedekah itu kan menolak bala, sedekah itu membuka rezeki. Mungkin pada hari itu saya memang ditakdirkan oleh Allah untuk hilang lampu itu. Jadi karena saya tidak bersedekah untuk menolak bala itu, terjadilah. Seandainya kalau saya bersedekah mungkin tidak terjadi, kalaupun terjadi ada yang mengganti gitu lah. Jadi saya tidak bersedekah minggu itu, maka terjadilah kehilangan. Dan kemudian bisa aja terjadi itu karena kesalahan-kesalahan kita masa lalu, atau kita menzalimi orang, maka dibalaslah dengan Allah seperti itu. Jadi garis besarnya adalah saya selama ini tidak pernah kehilangan apapun yang taruh di halaman rumah, itu nggak pernah kehilangan. Ngejemuran yang mahal atau apapun, apalagi nih lampu yang harganya cuma di bawah 50.000, dan itu udah rusak-rusak juga gitu loh. Pada saat malam itu ada kok jemuran yang mahal gitu, handuk segala macam, tapi nggak hilang gitu, cuman lampu itu aja yang hilang. Nggak tahu deh kenapa bisa hilang lampu itu. Jadi saya bisa menyimpulkan, saya tidak melakukan sedekah yang besar pada hari Jumat minggu sebelumnya, maka mungkin ini pada saat itu kejadian ada kemaling segala macam, jadi tidak bisa menolak bala karena tidak bisa sedekah gede sebelumnya. Mungkin itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan,
Apakah dari teman-teman pernah atau sering mengalami misalnya kehilangan atau kemalingan, ditipu teman, anaknya yang bandel, sering sakit-sakitan dan uangnya udah habis untuk berobat tapi tidak kunjung sembuh penyakitnya. Mungkin bisa teman-teman analisa dari persoalan yang kisah yang saya alami ini. Mungkin kalau sedekahnya lebih ditingkatin lagi, lebih dirutinin lagi, mungkin hal-hal tersebut bisa ditolak balanya dengan sedekah seperti yang saya alami ya. Karena minggu kemarin saya nggak bersedekah hari Jumatnya, maka hilanglah lampu saya. Pernah juga ini adik saya ya, dia bawa motor, terus dia lagi belanja tuh di mall. Baliknya itu bentar kok, katanya cuma 2 menit gitu loh, dan helmnya hilang. Pada saat ditanya security segala macam, dia nggak tahu, dan itu selamanya belum pernah kehilangan helm. Dan setelah saya analisa, ya mungkin sebelumnya saya tidak ada bersedekah yang gede gitu ya, jadi akhirnya hilanglah helm itu. Mungkin adik saya juga tidak bersedekah gitu, atau lagi Allah membersihkan harta. Jadi apapun yang terjadi pada kita ada sangkut pautnya dengan rezeki yang kita dapatkan dari Allah, dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan takdir itu. Jadi bagaimana caranya menolak takdir yang buruk, bagaimana caranya menutup hal buruk yang akan terjadi pada kita, yaitu dengan merutinkan sedekah dan semakin banyak mengeluarkan sedekah. Penyakit nggak sembuh-sembuh, mungkin sedekahnya lebih ditingkatin lagi, mungkin sebanyak biaya pengobatan penyakitnya sekali bersedekah ser gitu, cobain gitu ya teman-teman. Mungkin anaknya nakal segala macam, ibu evaluasi, orang tua evaluasi apakah selama ini ada sedekah, dan pertanyakan harta yang diberikan selama ini halal, tingkat kehalalannya gimana, dari penghasilan yang dapat selama ini apakah pernah mengeluarkan zakat fitrah, setelah sampai 1 nisab dikeluarkan nggak zakat fitrahnya, dikeluarkan sedekahnya enggak, itu bakalan ada sangkut pautnya teman-teman. Terus ditipu teman bisnis, terus kehilangan, kemalingan gitu, tuh pasti ada sangkut pautnya dengan penghasilan kita, dengan sedekah kita, seperti yang saya alami ya. Dan setelah kejadian itu saya nggak mau lagi nih kecolongan gitu loh, apapun bentuknya, mungkin kemalingan atau segala macam, aku nggak mau lagi. Jadi semakin dirutinkan sedekah subuhnya, semakin ditingkatkan juga sedekah yang sekali seminggunya itu, yang setiap hari Jumatnya itu. Kenapa? Karena bertahun-tahun saya mengalami ini, tidak pernah terjadi hal-hal buruk, tidak pernah. Karena pernah juga mengalami cerita dari teman-teman, nih saudaranya dibegal, ini ada keluarganya penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ini nih ditipu rekan bisnisnya, ini pokoknya adalah. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim saya nggak mengalami seperti itu. Mungkin saya berasumsi dari sedekah rutin yang saya lakukan, dari sedekah setiap Jumat itu yang gede yang saya lakukan. Kalau teman-teman ada yang mengalami kisah seperti ini, mungkin bisa dicontoh caranya seperti saya ya. Mungkin udah banyak sekali loh, banyak hal-hal buruk, banyak yang masalah-masalah yang tidak terpecahkan itu akhirnya bisa diselesaikan dengan sedekah, baik keturunan, perkawinan, jodoh, penyakit, rezeki gitu loh. Kenapa teman-teman? Kemarin nih aku baru dengar nih ceramah dari Ustadz Hadi Hidayat begini. Sedekah itu adalah anjuran dari Allah, dan sedekah itu bakalan dibalas 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Itu tidak penting dibalasnya berapa banyak dan kapan dibalasnya, dalam bentuk apa dibalasnya, itu tidak penting. Yang penting adalah kita melakukan anjuran dari Allah. Kalau kita melakukan anjuran dari Allah itu dengan bersedekah setiap penghasilan kita dapat, karena kita yakin karena kita yakin anjuran itu dari Allah. Kalau kita tidak melakukannya, itu berarti kita tidak yakin bahwa anjuran itu dari Allah. Dan satu lagi, kalau kita tidak bersedekah apapun penghasilan kita, berarti kita tidak yakin dengan balasan yang dari Allah. Jadi dua kesimpulan dari ceramah Ustadz Hadi Hidayat yang saya dengar kemarin adalah sedekah itu adalah perintah dari Allah, anjuran dari Allah. Berapapun nilainya silakan, terserah. Yang artinya adalah setiap rezeki yang kita dapatkan itu, Allah itu sudah melebihkan buat kita bersedekah berapapun besar dari penghasilan kita dapatkan. Kalau kita bersedekah itu artinya ada dua. Yang pertama adalah kita yakin itu anjuran dari Allah. Karena kita yakin itu anjuran dari Allah, maka kita lakukanlah sedekah itu rutin. Yang kedua adalah kita yakin bahwa sedekah itu bakal dibalas dari Allah. Kita yakin nih bahwa sedekah, berapapun sedekah yang kita keluarkan itu pasti dibalas dari Allah. Kalau kita tidak bersedekah, berarti kita tidak yakin bahwa setiap sedekah yang kita keluarkan itu pasti dibalas oleh Allah. Kalau ada dari teman-teman yang berpengalaman seperti ini, saya sudah bersedekah, menurut saya banyak,
tapi saya merasa selama ini sedekah saya kok belum dibalas ya. Bagaimana ini? Katanya sedekah itu dibalas minimal 7 kali, 100, 700 gini-gini. Kok belum dibalas? Begini ya teman-teman. Sedekah itu pasti dibalas. Itu hak veto Allah. Kapan dibalasnya itu adalah hak veto Allah. Dan jadi kita tidak perlu jadi asisten Allah untuk mengingatkan, kok sedekah saya belum dibalas. Allah yang paling tahu kapan dibalas sedekah itu. Mungkin saja oleh Allah sudah dibalas sedekah itu, tapi bukan dalam bentuk materi, tapi bukan jumlahnya sesuai dengan 7 kali, 10 kali, 100 kali, atau 700 kali. Mungkin jumlahnya tidak seperti itu juga hitungannya. Dibalasnya mungkin dalam bentuk nikmat kesehatan yang harusnya pada saat itu Anda, orang tua Anda, atau siapa Anda sakit, tapi tidak jadi sakit. Yang harusnya mungkin pada saat itu mengalami kecelakaan atau hal buruk, tapi tidak mengalami karena sedekah Anda itu. Itu kan tidak dalam bentuk tidak materi gitu loh. Jadi mungkin sudah dibalas tapi bukan dalam bentuk materi. Mungkin dibalasnya mungkin dibalas sama Allah tapi bukan sekarang, karena menurut Allah kita belum butuh sekarang. Kapan dibalasnya itu adalah hak Allah, dan yang jelas pasti dibalas. Jadi kita tidak usah mikir ini, sedekah saya kok belum dibalas, berapa banyak dibalasnya, kapan dibalas, tidak perlu. Kita yang penting kita sedekah aja. Kapan dibalasnya, berapa banyak, dalam bentuk apa, kita nggak usah mikirin. Kalau kita mikirin nih, kita maunya bersedekah harus dibalas, hati-hati loh teman-teman. Teman-teman kan kaya raya, misalnya tidak sakit, tidak dirawat di ICU, walaupun mungkin materinya cukup lah gitu untuk makan sehari-hari, untuk makan hari ini cukup gitu. Kalau teman-teman mengaku, saya nggak mau bersedekah, banyak loh orang dinyatakan sehat tiba-tiba besoknya masuk ICU. Banyak loh orang saat ini sehat tiba-tibanya dia kecelakaan dan menghabiskan banyak uang. Banyak loh orang saat ini baik-baik saja, ternyata anaknya narkoba segala macam. Jadi banyak hal yang bisa menjatuhkan kita karena kita tidak bersedekah. Walaupun sedekah itu sunat, tapi itu adalah anjuran Allah. Dan seberapa besar pun penghasilan kita, itu dipaksakan untuk bersedekah. Karena hal-hal yang ibadah sunat ini seperti sedekah, salat sunat, puasa sunat, salat tahajud, baca Al-Quran, kalau tidak dipaksakan sampai kapanpun tidak bakalan kita lakukan. Jadi emang harus dipaksakan dulu, dalam jumlahnya terserah berapa lama. Ikhlas itu muncul setelah kita rutin melakukannya. Tidak mungkin kita langsung ikhlas pada saat awal-awal. Kalau hal wajib aja, untuk anak yang umur 7 tahun, kalau dia belum sholat dipukul, walaupun dipukulnya tidak secara kasar gimana, pokoknya dipukul gitu, itu untuk hal wajib. Tahukah teman-teman artinya? Yang wajib itu aja kalau umur 7 tahun untuk anak yang belum melaksanakan sholat itu dipukul, itu artinya wajib. Kalau yang sunat tidak sampai dipukul, tapi itu sekarang boleh lakukan, besok tidak. Jadi tidak rutin nggak apa-apa, tapi itu dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah baik. Jangan kita berpikiran karena ini sunat, seumur hidup tidak melakukannya gitu loh. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan share di kolom komentar. Kalau ada pendapat lain, silakan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.